Halo teman-teman, saya Ivan dari BDS Pro Audio. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini kelihatannya kayak beda ya dari biasanya. Ya, jadi ini videonya saya buat di rumah karena kebetulan sedang PSBB. Ya, jadi tampilannya adalah seperti ini. Walaupun begitu, tetap tentunya masih ada banyak hal-hal menarik yang bisa kita bahas, walaupun masih kembali lagi di rumah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang firmware terbaru dari Evo by Audien dan apa yang membedakan dari firmware sebelumnya yang pertama kali mereka luncurkan bersamaan dengan launchingnya Evo 4. Ya, jadi yang baru dari firmware Evo kali ini adalah loopback mixer. Jadi loopback mixer ini adalah mixer digital yang ada di dalam komputer setelah kita install firmware terbaru dari Evo. Nah, dengan loopback mixer ini kita dapat dengan mudah routing audio sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan saat itu. Jadi dengan loopback mixer ini kita bisa langsung gabungin source dari sound komputer dan dari direct mic yang atau dari line input yang kita masukin ke dalam Evo, dan dia akan langsung jadiin itu sebagai satu input. Ini tentunya memudahkan kita untuk contohnya video conferencing, itu kita bisa mendeliver audio quality yang bagus. Lalu kita juga tentunya dengan loopback mixer ini dan loopback fitur yang ada di Evo, kita bisa rekam audio dari komputer yang tentunya high quality. Lalu gimana caranya untuk melakukannya? Ayo kita bareng ke komputer ya. Oke teman-teman, inilah yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman udah install firmware terbaru dari Evo by Audien. Jadi teman-teman selain punya loopback mixer, teman-teman juga bisa kontrol Evo 4 dari komputer juga. Jadi mereka tambahin controller di sini, dan kita bisa lihat di sini ini main knob-nya, terus ini ada gain knob channel 1, channel 2, ada smart gain button di sini. Terus kita juga bisa nambahin phantom power dari sini juga, mute channelnya juga bisa, dan kita bisa link channel 1 sama channel 2. Terus kita juga bisa mute outputnya dari software-nya teman-teman. Dan kita juga bisa atur mix-nya antara direct input sama komputer. Ya, itulah kurang lebih mengenai Evo Control. Nah, kalau di loopback mixer seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, di sini ada channel 1 sama channel 2. Ini adalah direct input, teman-teman. Terus di sini ada main out 1, main out 2. Jadi ini sebenarnya stereo, teman-teman. Cuman di split jadi mono, dan kita bisa atur juga panningnya. Jadi kalau misalkan situasinya kita mau merekam misalkan lagi video conference call, ini kita bisa rekam dari sumbernya itu cuman mono. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita pakai ini untuk rekam ke DAW, kita bisa rekam sumbernya itu jadi mono channel, dan kita bisa mix dengan mic input yang udah kita rekam di software itu. Dan terus kita bisa lihat di sini ini ada loopback 1, 2. Jadi ini kita bisa rekam output dari loopback yang di set di komputer ini, teman-teman. Jadi dengan loopback mixer ini kita bisa melakukan kombinasi antara direct input dari channel mic yang kita colok di Evo 4 itu dengan sound komputer yang kita kirim, baik itu main output atau itu dari loopback output. Nah, saya akan memberikan contoh yang saat ini kita akan menggunakan aplikasi conference call yang sedang populer di masa pandemi, yaitu adalah Zoom Meeting. Oke, sekarang kita buka Zoom Meeting-nya. Terus kita ke setting. Terus kita ke audio. Nah,
Seperti yang kita tahu, kalau misalkan teman-teman pakai Zoom Meeting untuk conference call yang sedang marak dipakai saat ini. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita mau pakai channel microphone untuk kita ngomong sama kita dengerin lewat mana. Nah, untuk mikrofonnya kita set ke loopback 12. Jadi loopback 12 ini dia akan ngambil dari stereo outnya si loopback mixer. Jadi kita bisa angkat fader mic 1 atau mic 2 itu kita bisa langsung masukin ke sini. Dan kita juga bisa kombinasiin sama sound komputer kalau misalnya kita mau send sound komputer. Nah, untuk outputnya karena Evo 4 itu tidak bisa monitoring ke loopback, jadi ini harus di set ke main output. Nah, ini untuk Windows teman-teman. Jadi kalau di Windows pilihan outputnya itu ada 2, antara main output sama loopback output. Kalau di Mac itu cuma 1, yaitu Evo 4 tulisannya. Nah, kalau di Windows ada 2, dan kita ini cuma bisa monitoring lewat main output 1, 2. Nah, dengan kondisi seperti itu kita dapat menggunakan free software yang namanya OBS, teman-teman. Jadi OBS ini teman-teman bisa cari di Google, OBS, lalu nanti dia akan muncul dan teman-teman tinggal install softwarenya. Nah, saya sudah install di sini dan saya gunakan untuk screen recording juga, jadi teman-teman bisa lihat proses dari menggunakan Evo Loopback Mixer ini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman buat audio channel dengan cara klik audio input capture ini, terus nanti klik OK. Setelah teman-teman klik OK, tampilannya akan muncul seperti ini. Dan ketika tampilan muncul seperti ini, teman-teman pilih device-nya adalah Loopback 12. Jadi dia sama kayak Zoom tadi, dia akan ngambil langsung dari mixer loopback dari Evo. Kalau sudah, klik OK. Dan loopback mixernya, loopback 1 dan loopback 2-nya ini diangkat teman-teman. Jadi dia akan ngeluarin output langsung ke channel Evo 4 ini. Di sini. Dan kalau sudah, teman-teman berikutnya ada klik settings, terus klik audio, lalu di monitoring device pilih main output 12 untuk mendengarkan suara dari loopback audio yang dikirim lewat mixer tadi. Klik OK kalau sudah, dan teman-teman play, dan nanti dia akan mengeluarkan sinyal di channel ini dan suaranya akan keluar seperti itu. Nah, OBS ini sendiri itu adalah aplikasi untuk screen recording dan dia bisa digunakan juga untuk live streaming. Jadi banyak yang menggunakan aplikasi ini untuk melakukan live streaming ke YouTube atau Facebook Live misalkan. Selain itu, bagi teman-teman yang mengajar audio atau sering sharing tentang audio dan sering buat video tutorial juga, lalu live streaming atau sharing via online webinar atau conference call, teman-teman tentunya menggunakan DAW dan outputnya itu akan dikirim langsung ke penonton gitu, teman-teman. Menggunakan loopback mixer ini sangat membantu di hal tersebut. Jadi kita bisa kirim dari DAW itu outputnya ke loopback 12. Di sini kita kirim ke loopback 12, dan dengan cara yang sama kita bisa kirim menjadi dia audio input di aplikasi streaming tersebut. Kenapa ngebantu banget? Karena ketika kita mau mengirim sinyal audio untuk di screen recording atau teman-teman mau live streaming dan sebagainya, kita nggak bisa langsung menggunakan seperti ini contohnya. Kita nggak bisa langsung ambil, misalkan kita
kita pakai audio output capture, kita nggak bisa melakukan seperti ini teman-teman. Kita langsung ambil main outputnya nih. Ini dia mengcapture output dari sound komputer, bukan dari DAW. Karena DAW menggunakan audio interface itu dengan cara yang berbeda daripada sound dari komputer. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil audio dari DAW terus langsung masuk ke OBS, itu nggak bisa langsung ngambil seperti itu tadi, tapi dia harus menggunakan sistem seperti Evo loopback system ini. Maka dari itulah ini ngebantu banget buat teman-teman yang suka sharing audio lewat video tutorial atau streaming seperti itu.